Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fi muhkami kitabihi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal yastawil ladina la ya'lamuna wal ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak semuanya, pagi ini kita bersyukur kita dapat melaksanakan kegiatan kita sebagaimana biasa menuntut ilmu dalam rangka mencari bekal, memperbaiki kehidupan agar kita menjadi insanul kamil, manusia yang disebut sebagai manusia bukan hanya fisiknya melainkan manusia seutuhnya. Karena ilmu itu sangat penting bagi manusia dalam menghadapi, menjalani kehidupan di dunia ini. Anak-anak semuanya, adapun materi kita pada pagi hari ini terkait dengan masalah sholat. Akhir-akhir ini Bapak perhatikan masih ada di antara peserta didik yang masih meremehkan sholat. Azan sudah dikumandangkan, temannya sudah mengambil air wudhu, bahkan sudah melaksanakan sholat, dia masih saja mengobrol, masih saja mondar-mandir, masih saja bercakap-cakap, sehingga mengganggu, bukannya melaksanakan sholat, bahkan mengganggu temannya yang lagi sholat. Padahal diketahui sholat itu merupakan kewajiban. Wajib artinya dikerjakan berpahala, ditinggalkan berdosa. Sholat merupakan kewajiban bagi muslim laki-laki dan muslim perempuan, muslimah. Orang yang tidak wajib sholat diantaranya anak kecil. Kalian sudah balik, sudah usianya mencapai umur. Yang laki-laki sudah balik, yang perempuan sudah balik. Artinya wajib untuk melaksanakan sholat. Di sekolah kita ini anak-anak semuanya, itu dilakukan pembiasaan ya untuk melaksanakan sholat secara berjamaah, yaitu sholat zuhur saja. Harapannya agar kita itu senantiasa ingat sama sholat. Di dalam Al-Quran dikatakan wasta'inu bis-sabri was-sholat, meminta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa taala itu dengan sholat dan sabar. Berkomunikasi kita dengan Allah Subhanahu wa taala itu salah satu di antara yang paling efektif adalah melalui sholat. Sesungguhnya sholat itu bagi orang-orang beriman adalah sakanun, ketenangan. Maka di sekolah kita itu dibiasakan, dilatih agar menjadi kebiasaan untuk senantiasa melaksanakan sholat secara berjamaah tepat waktu. Bukankah sholat berjamaah itu anak-anak semuanya pahalanya jauh dibandingkan dengan sholat sendiri? Bukankah sholat tepat waktu itu pahalanya jauh lebih besar daripada sholat yang ditunda-tunda tanpa ada alasan yang jelas? Maka Bapak minta, dan hari ini Bapak ingin cek, mulai hari ini
semuanya ketika sudah waktunya sholat, tidak ada lagi yang masih mundar-mandir. Mulai hari ini juga Bapak berlakukan absensi per kelas. Bagi yang tidak sholat tanpa alasan yang jelas, maka tidak boleh pulang. Yang boleh pulang itu yang sudah melaksanakan sholat, dan itu dibuktikan di dalam absensi. Ini demi membiasakan, demi membentuk karakter seorang muslim yang baik. Ya, jadi perhatikan. Jadi mulai hari ini Bapak ingin pelaksanaan sholat makin baik, dan setelah itu diabsensi melalui ketua kelas masing-masing. Nanti Bapak akan bagikan absensinya. Bagi yang tidak sholat tanpa alasan yang dibenarkan, maka jangan pulang sebelum dia melaksanakan sholat. Karena pengabaian sholat, tidak mengindahkan panggilan sholat, itu sangat berpengaruh kepada perilaku. Makanya sering itu, ya, kita dengar masih banyak di antara peserta didik yang bicaranya kurang baik. Kenapa? Karena mungkin tidak sholat, karena mungkin pengaruh dalam dirinya itu tidak ada. Kalau kita baca hadis, sholat itu merupakan imanuddin, tiang agama. Sholatu imanuddin, sholat itu adalah tiang agama. Bahkan sholat itu diwajibkan kepada Rasulullah SAW bukan melalui wahyu, melainkan dipanggil langsung melalui peristiwa Isra Mi'raj. Isra Mi'raj, Isra artinya berjalan, Mi'raj artinya menaik ke atas, menerima panggilan sholat. Betapa pentingnya sholat itu sebagai solusi dalam menghadapi masalah-masalah kehidupan, maka dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dan dikasih itu caranya, tip untuk menyelesaikan permasalahan, yaitu dengan sholat. Makanya sholat itu bila mana dikerjakan dengan benar, bila mana dikerjakan dengan baik, sesuai ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan di dalam syariat Islam, insya Allah dia berpengaruh di dalam kehidupan kita. Apakah bicaranya, apakah tindakannya, seorang muslim itu akan pasti menjaga lisannya, akan pasti menjaga tangannya, akan pasti menjaga matanya, hatinya, dan lain sebagainya dari hal-hal yang bersifat maksiat. Maksiat adalah sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala dan membuat kita jauh daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalian sedang menuntut ilmu, di mana ilmu itu merupakan cahaya, nur. Al-ilmu nurun. Di dalam sebuah makalah atau kata bijak, al-ilmu nurun, ilmu itu adalah cahaya. Wa nurullah la yahdi lil 'asi, dan cahaya Allah itu tidak akan diberikan kepada orang yang bermaksiat. Mana di antara maksiat tidak melaksanakan sholat? Anak-anak semuanya Bapak gambarkan, sholat itu seperti manusia itu seperti ada di dalam dirinya itu hati, digambarkan seperti kertas putih. Satu kali dia tidak sholat, maka ditandai dengan tinta hitam, dikasih titik satu, dua kali dikasih titik, dan seterusnya. Bayangkan kalau ada orang yang tidak sholat seminggu, tidak sholat sebulan, tidak pernah sholat, maka titik hitam itu semakin banyak, sehingga hatinya menjadi gelap. Kalau hatinya menjadi gelap, bagaimana cahaya Allah Subhanahu wa taala itu mau masuk ke dalam jiwanya? Jadi wajar saja anak-anak semuanya, ya, kalau perilaku kita tidak berubah, tidak ada perubahan. Mungkin kita dalam sholatnya masih kurang betul,
masih kurang benar. Apalagi kita cenderung mengabaikan sholat. Di pertemuan yang lalu, 2 minggu yang lalu, secara berturut-turut Bapak menjelaskan bagaimana ancaman Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang mengabaikan sholat. Bagaimana ancaman Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang meninggalkan sholat. Jadi bagi pelajar anak-anak semuanya penting untuk menjadikan karakter kita itu karakter yang religi. Dan itu bagian daripada penilaian akhlak. Bagaimana melaksanakan sholat. Seorang pelajar itu diantaranya syarat yang wajib dia penuhi dalam menuntut ilmu adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang disebut dengan mujahadah, bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh itu bisa maknanya bersungguh-sungguh dalam belajar, bersungguh-sungguh mendekatkan diri kepada Allah karena meyakini ilmu itu dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika hati kita bersih melalui zikir, ibadah, pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka cahaya Allah itu masuk. Maka mudah dipahamkan, mudah dalam menghafal, kuat ingatannya. Kenapa? Karena hatinya bersih, menjaga sholatnya. Makanya orang-orang yang beruntung itu diantaranya orang-orang yang menjaga sholatnya. Maka dijaga sholatnya. Di sekolah kita ini hanya sholat zuhur saja, ya. Jadi sholat zuhur berjamaah silakan dikerjakan, diikuti, tidak rugi kok meluangkan waktu sedikit untuk senantiasa melaksanakan sholat secara berjamaah. Jadi mulai hari ini Bapak ingin semuanya sholat, Bapak akan absen setiap kelas. Bagi yang tidak melaksanakan sholat tanpa alasan yang dibenarkan, maka jangan pulang, tidak boleh pulang. Jadi harus begitu, karena harus dibiasakan. Kalau dari seusia kalian itu sudah berani meremehkan sholat, berarti berani meremehkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan yang lainnya? Wajar saja umpamanya perintah gurunya tidak didengarkan, orang tua dilawan, perintah Allah saja dia tidak takut untuk melanggar, bahkan mengabaikan. Itu adalah semuanya. Jadi penting untuk dipahami bahwasanya sholat itu sangat penting, apalagi untuk seorang yang lagi belajar dalam rangka mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Banyak orang yang pintar tetapi tidak barokah. Kenapa? Mungkin cara menuntut ilmunya tidak benar. Cuma kalau cara adabnya, pendekatannya kepada Allah Subhanahu wa taala itu benar, mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bisa menjadikan kita lebih baik, ilmu yang bisa menjadikan kita lebih sukses, baik itu dalam kehidupan dunia, terlebih nanti ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi anak-anak semuanya, banyak faktor yang menjadikan seseorang itu sulit dalam memahami pelajaran, sulit mendapatkan ilmu. Salah satu di antaranya karena dia jauh daripada Allah Subhanahu wa taala, mengabaikan sholat, banyak bicara hal-hal yang tidak baik, maksiat yang terlalu tinggi. Dalam sebuah ungkapan, Imam Syafi'i itu mengeluh. Imam Syafi'i adalah salah satu di antara 4 mazhab besar. Syakautu ila waqi'i su'a hifzi fa arsyadani ila tarkil ma'asi wa akhbarani bi anna la ilma nurun wa nurullahi la yahdi lil 'asi. Itu sebuah ungkapan. Imam Syafi'i satu ketika menghafal kesulitan, dihafal lupa. Kemudian dia mengadu kepada Imam Waqi'. Kata Imam Waqi' apa? Fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Dia memberikan tip agar meninggalkan maksiat, kata-kata yang tidak baik, pembicaraan tidak bermanfaat dan lain sebagainya. Kenapa? Karena ilmu itu cahaya, dan cahaya itu tidak akan diberikan kepada orang-orang yang bermaksiat. Jadi itu anak-anak semuanya. Tujuannya agar supaya meningkatnya kualitas ibadah kita, maka meningkat ilmu yang kita peroleh, sehingga ilmu ini menjadi bekal hidup kita dalam meraih kebahagiaan, kesuksesan, baik itu di dunia dan di akhirat. Itu saja yang mungkin bisa Bapak sampaikan sebagai
gambaran terkait dengan aktivitas kita, bahwasanya kita harus mengedepankan sisi kebiasaan, yaitu melaksanakan sholat zuhur secara berjamaah. Nanti kalau sholat zuhur sudah bagus, maka nanti akan Bapak buatkan jadwal untuk sholat duha, hari ini kelas ini, besok kelas A, dan lain seterusnya. Agar apa? Agar kebiasaan-kebiasaan baik itu senantiasa terlaksanakan atau tertanam di dalam hati kita. Sehingga kalau sudah menjadi kebiasaan, menjadi kebutuhan, maka untuk kedepannya tidak ada lagi itu. Ayo, ketika sudah waktunya sholat, udah langsung aja jalan dan lain sebagainya. Itu saja, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya sebagai perbaikan dalam kita kedepannya. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.